Perkenalkan, nama saya Virgilius Pascagolatiko Kapaso, mahasiswa keperawatan Untan angkatan 2020, Prodi Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai SOP prosedur pemeriksaan fisik head to toe. Adapun pengertian dari pemeriksaan fisik head to toe adalah suatu langkah-langkah kegiatan untuk melakukan pengkajian fungsi fisik dan memastikan organ dan sistem organ pada tubuh manusia dari kepala hingga kaki. Kemudian tujuan dari pemeriksaan head to toe adalah yang pertama untuk mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai penyakit pasien. Yang kedua, membantu menegakkan diagnosa sementara. Yang ketiga, menetapkan diagnosa banding. Yang keempat, membantu menentukan penata laksanaan selanjutnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan head to toe adalah yang pertama itu adalah sphygmomanometer, yang kedua stetoskop, yang ketiga meteran, yang keempat sarung tangan, dan yang kelima adalah perkusi hammer. Kemudian kita masuk pada fase praorientasi pada pemeriksaan head to toe. Adapun yang dilakukan adalah mengecek buku rawat atau catatan asuhan keperawatan pasien. Yang kedua, menyiapkan diri perawat. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menyiapkan alat. Dan 5, membawa alat ke dekat pasien. Jadi seperti biasa, pada tahap praorientasi ini kita sebagai perawat untuk menyiapkan diri kita, menyiapkan alat dan bahan, dan menyiapkan data yang selengkap-lengkapnya terkait pasien. Dilihat dari rekam medik pasien atau buku rekam medis, di mana kita melihat nama, umur, dan riwayat penyakit pasien agar kita tahu bahwa pasien yang kita lakukan ini ada riwayat penyakit apa saja. Kemudian kita masuk ke tahap fase orientasi. Adapun yang dilakukan pada fase orientasi adalah yang pertama, memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga. Jadi sama seperti biasanya. Jadi pada fase orientasi ini kita menyapa pasien atau menyapa keluarga pasien. Yang kedua, kita menjelaskan tindakan dan tujuan yang akan kita lakukan. Kemudian kita masuk ke tahap fase kerja. Di fase kerja ini yang sama seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemeriksaan head to toe artinya pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki. Jadi pemeriksaan itu secara menyeluruh. Pemeriksaan ini dilakukan di kepala terlebih dahulu. Adapun pemeriksaan di kepala itu meliputi kebersihan kepala. Yang kedua, kerontokan rambut adanya atau tidak. Yang ketiga itu adalah keluhan. Jika ada keluhan di kepala, maka itu kita kaji. Terus yang kedua itu ada mata. Mata itu dilihat bentuk matanya simetris atau tidak. Kedua, konjungtiva, adanya ditemukan anemis atau tidak. Yang ketiga, kita melihat di sklera mata, adanya ikterik atau tidak. Yang keempat adalah strabimus, adanya atau tidak. Yang kelima, penglihatan pasien, ada penglihatan pasien itu kabur atau tidak. Yang kedua, peradangan, apakah adanya peradangan atau tidak. Selanjutnya itu adalah riwayat katarak. Jadi kita kaji apakah pasien ini mempunyai riwayat katarak. Selanjutnya kita mengkaji apakah pasien ini menggunakan kacamata atau tidak. Yang selanjutnya itu adalah mengkaji keluhan, apakah ditemukannya keluhan pada mata pasien. Terus kita masuk ke telinga. Adapun di telinga kita mengkaji terkait bentuk telinga, kebersihan telinga, adanya peradangan atau tidak, terus fungsi pendengarannya apakah baik atau tidak. Terus yang selanjutnya adalah apakah ditemukan keluhan di telinga atau tidak. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan hidung. Di hidung kita melihat bentuk hidung. Yang kedua, kebersihan hidung, adanya peradangan atau tidak, adanya pernapasan hidung apakah normal atau tidak. Yang selanjutnya adalah penciuman, apakah penciumannya terganggu atau tidak. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan mulut dan tenggorokan, apakah kebersihan mulut terjaga dengan baik, mukosa kering atau lembab, adanya peradangan. Pada pemeriksaan mulut selanjutnya kita melihat adanya karies atau tidak, adanya pada gigi.
kemudian adanya radang gusi atau tidak, adanya kesulitan mengunyah, kesulitan menelan, adanya atau tidak. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan leher. Di leher kita mengkaji apakah adanya pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Yang kedua, apakah adanya distensi vena jugularis. Yang ketiga, apakah adanya kaku kuduk pada leher. Yang kemudian kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya yaitu pada jantung. Ya, ini yang pemeriksaan pada jantung kita menggunakan teknik inspeksi. Yang kedua menggunakan teknik palpasi. Yang ketiga menggunakan perkusi, dan yang keempat menggunakan auskultasi. Adapun pada tindakan pemeriksaan inspeksi pada jantung, kita melihat apakah ictus cordis terlihat atau tidak, palpasi ictus cordis terlaba atau tidak, ya, kemudian apakah ditemukan benjolan atau tidak. Kemudian pada tindakan perkusi kita mendengar apakah di jantung ini bunyinya redup atau bagaimana. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan paru. Di paru kita menginspeksi bentuk dada. Yang kedua palpasi. Pada palpasi kita mempalpasi vokal primitus, yaitu apakah seimbang kanan dan kirinya atau tidak. Yang kelima yang kesekian pemeriksaan perkusi, kita mengkaji bunyi, apakah bunyi sonor atau tidak. Yang selanjutnya kita pemeriksaan auskultasi, apakah adanya bunyi napas vesikuler, ronki atau wheezing. Kemudian kita turun ke pemeriksaan abdomen. Sama seperti sebelumnya, di abdomen kita juga menginspeksi, mengauskultasi, mempalpasi, dan memperkusi. Kemudian kita melihat kebersihan genitalia, apakah kebersihan genitalia terjaga atau tidak. Dan kemudian kita pemeriksaan integumen, apakah kebersihannya juga terjaga, kemudian warnanya pucat atau tidak, kelembapannya terjaga, kering atau terlalu lembab. Kemudian kita melihat turgor kulit, apakah elastis atau tidak. Kemudian kita masuk ke ekstremitas, apakah kekuatan otot ini normal atau tidak. Kemudian postur tubuh, apakah skoliosis, lordosis ataupun normal. Kemudian rentang gerak. Kemudian deformitas, yang kemudian pemeriksaan tremor, adanya tremor atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan edema, apakah ditemukannya edema atau tidak. Kemudian pemeriksaan apakah pasien ditemukan menggunakan alat bantu atau sejenisnya. Kemudian kita memeriksa refleks pasien terkait refleks otot biceps, triceps, dan keni dan Achilles. Dari pemeriksaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemeriksaan head to toe itu menyimpulkan pemeriksaan yang secara merata dari atas sampai ke bagian ekstremitas, bagian bawah tentunya. Kemudian setelah melakukan fase kerja, setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kemudian kita masuk fase terminasi. Di fase terminasi ini sama seperti tindakan keperawatan lain, kita mengkaji pasien apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita dapat berpamitan kepada klien dengan mengontrak waktu untuk tindakan keperawatan selanjutnya. Baik, jangan lupa setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, kita mencuci tangan agar kebersihan kita juga terjaga, sehingga keselamatan kerja kita juga terjaga. Baik, sekian dari video penjelasan prosedur pemeriksaan head to toe dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.